Oke, tanpa lama-lama mari kita unboxing. Di dalam kemasannya itu kita dapat apa saja. Yang pertama itu kita dapat user atau buku petunjuk cara pakainya. Udah bahasa Inggris, ada sebuah barcode kode juga untuk tempat download aplikasinya. Kabel chargernya seperti biasa, untuk batok kepala chargernya kalian bisa pergunakan adaptor HP. Asalkan jangan yang fast charging. Dan ada unit GPS-nya. Penampakannya seperti ini. Berbeda sekali dengan GPS Gap 07 maupun GPS Gap 9. Yang ini bentuknya bulat, ukurannya agak besar dari GPS Gap 07. Oke, kita bahas detail bagian-bagian dari GPS Gap 10-nya. Yang pertama ada dua lubang untuk melihat indikator lampunya. Ke bagian belakangnya ini ada nomor IMEI. Ini sangat penting, jangan dicopot atau hilang, karena dengan nomor IMEI ini kita nanti login ke aplikasinya. Ke bagian dalam GPS-nya kita congkel aja untuk membukanya. Nah, seperti ini untuk bagian dalamnya GPS Gap 010. Yang pertama ada slot kartu yang sudah nano SIM, berbeda sekali dengan Gap 07 yang masih pakai SIM ukuran standar. Ada slot memori microSD, ada tombol power on off, lubang kecil tempat lampu indikator power on off, dan satu lubang indikator baterai. Ke bagian samping ada lubang charger, tempat charger GPS-nya. Tidak lupa di bagian belakangnya sudah terdapat magnet, bisa ditempelkan di benda-benda yang terbuat dari besi. Selanjutnya ke tes dan tutorial penggunaannya. Pertama-tama kita siapkan kartu SIM yang sudah diregistrasi dan kalian jangan lupa diisi pulsa terlebih dahulu. Kalau bisa dipaketin dulu paket telepon dan SMS agar tidak boros pulsa nantinya. Langsung saja kita masukin kartu SIM-nya ke slot kartu SIM seperti ini. Kalau sudah masuk tinggal kita kunci dengan cara digeser bagian penutupnya. Selanjutnya kita pasangkan kartu memori microSD kalau kita perlu rekaman percakapan. Dan nanti hasil rekaman percakapannya kalian bisa save dan dengarkan di HP. Nah, kalau sudah tinggal kalian tekan saja tombol powernya selama 5 detik sampai lampunya menyala warna biru. Kalau sudah, kalian tinggal siapkan HP sebagai monitoringnya. Usahakan untuk providernya sama agar menghemat pulsa juga. Kartu yang dipasangkan di GPS dan kartu SIM yang kita pakai harus sama. Misalkan yang aku pakai di HP ini Indosat AM3 dan yang tadi aku pasangin di GPS juga Indosat AM3. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah buat SMS dengan mengetikkan atau kode 000. Lalu kita kirim ke nomor yang dipasangkan di GPS. Jangan lupa save dulu nomor yang di GPS. Dinamain agar tidak susah mencari nomornya. Namanya bebas, terserah kalian. Misalkan aku di sini namanya GPS Gap 10. Kalau sudah, kita kirim seperti biasa. Di sini kita tunggu balasan dari GPS-nya. Nah, seharusnya kalian akan mendapat balasan set binding lalu nomor kita successfully. Artinya kita sudah berhasil melautkan nomor kalian dengan GPS-nya sebagai master number-nya. Selain kode 00, di sini juga ada kode-kode yang bisa kita gunakan untuk berbagai keperluan penyadapan dan lacak lokasi. Silakan kalian bisa lihat di user manualnya. Yang pertama ada binding master number yang sudah kita lakukan tadi. Ada location fetch query, kodenya 102. Kita akan dapat sebuah link situs login aplikasi di desktop PC ataupun laptop jika kita mau login lewat PC atau laptop. Ada cancel all setting, kodenya 44. Ini berguna untuk memberi perintah stop semua perintah seperti kita sedang penyadapan. Kita ketikkan 444 untuk cancel semua settingan atau perintah. Dan voice callback. Selanjutnya ada voice control callback, kodenya 666. Ini adalah perintah agar nomor GPS telepon ke nomor kita. Nanti secara otomatis si GPS akan telepon ke nomor kita dan kalau kita angkat, kita bisa dengar apapun suara di dekat GPS-nya.
Bahkan kita bisa rekam suaranya dengan mengirimkan kode perintah 55. Fitur ini sangat berguna banget untuk penyadapan suara jarak jauh, dan nanti file rekamannya akan tersave di memori yang kita pasang. Sebelum lanjut ke kode yang lainnya, kita perlu stop perintah-perintah sebelumnya dengan cara kirim SMS kode 444 yang sudah kita bahas tadi sebelumnya. Hal itu bertujuan agar semua perintah rekaman suara dan voice callback diberhentikan. Kalau tidak, GPS-nya akan terus-terusan telepon ke kita. Tunggu sampai kita dapat balasan dari GPS-nya. Kalau sudah ada reset all task, baru kita bisa lanjut ke perintah yang lainnya. Oke, kita langsung ke kode perintah meminta lokasi saja dengan mengirimkan SMS kode 777. Ini kita bisa tahu GPS ini sedang berada di daerah mana. Di daerahnya ya, bukan di titik lokasinya. Oke, kita sudah dapat sebuah link. Selanjutnya kita perlu centang lalu kita salin. Lalu kita pergi ke Google Map, aplikasi bawaan HP. Lalu tempel di bagian tab pencarian. Jangan langsung dicari karena kita perlu menghapus dari HTTP sampai tanda sama dengan. Kalau sudah dihapus, kalian tinggal searching aja. Nah, sudah kelihatan untuk titik GPS-nya itu warna merah. Sedangkan titik biru itu titik lokasi saya sebenarnya. Emang jauh dari lokasi sebenarnya, tapi yang terpenting kita sudah tahu keberadaan GPS-nya di mana, di daerah mana, di kota mana. Oke, next perintah selanjutnya di sini kita bisa melihat informasi produknya dengan cara kirim kode 88. Nah, kita akan dapat balasan seperti ini ya. Ada keterangan tipe produknya, ID atau emailnya, terus keterangan baterainya berapa persen, status memorinya berapa gigabyte lagi, dan situs resmi aplikasi XT-GPS. Nah, selain bisa dikontrol lewat SMS, GPS GF10 ini juga bisa kita monitoring lewat aplikasi XT-GPS. Untuk download aplikasinya, kalian bisa scan kode yang tertera di buku manualnya. Pakai aplikasi pemindai, lalu scan barcode-nya. Nah, kalau sudah muncul sebuah link seperti ini, kalian salin teksnya. Lalu buka Google. Tempel atau paste di tab pencarian. Muncul tampilan seperti ini, kalian ganti bahasanya atau terjemahkan ke bahasa Indonesia biar tidak pusing. Dan download file APK-nya seperti biasa. Kalau udah terdownload, kalian bisa install seperti biasanya. Berhubung saya sudah download dan install dan juga sudah login, kita langsung buka saja aplikasinya. Untuk tampilan pertamanya, kalian akan disuruh login. Nah, di situ kalian bisa masukkan nomor yang ada di belakang GPS-nya dan masukkan password default-nya 123456. Lalu kalian akan masuk ke tampilan seperti ini. Kalau tampilan kalian masih di Cina, kalian bisa pilih menu ini. Petanya pilih Google, lalu kalian pilih gaya petanya satelit. Nanti otomatis akan berpindah ke Indonesia. Nah, sudah akurat banget. Ini adalah tempat saya berada. Tanpa kirim SMS atau tanpa nunggu balasan SMS, kita sudah bisa lacak lokasinya menggunakan aplikasi XT-GPS. Map ini akan merefresh setiap 1 menit atau 60 detik. Tergantung kalian mau setting nge-refreshnya berapa menit atau berapa detik. Mungkin agak melenceng dari titik lokasi yang sebenarnya, tetapi itu gak masalah. Yang pastinya kita bisa tahu di daerah mana kendaraan kita berada. Di aplikasinya juga banyak fitur-fiturnya seperti refresh, alarm, atur pagar, perekaman suara, lalu car info. Ini adalah info detail kendaraan kalian. Untuk mengatur durasi refreshnya ada di menu ini. Kalian bisa atur mapnya mau per berapa menit nge-refreshnya. Selebihnya kalian bisa utak-atik lagi. Nah, seperti itu untuk tutorial dan tes GPS Mini GF10.
GPS Gap 10 ini dilengkapi berbagai fitur yang sangat menarik untuk keperluan pemantauan maupun penyadapan. Karena selain fungsi utamanya sebagai GPS, alat ini juga bisa kita gunakan untuk keperluan pemantauan atau penyadapan suara jarak jauh. Sudah support memori, bisa menyimpan file rekaman cakapan ke memori. Baterainya sudah upgrade, pastinya lebih tahan lama, 7 harian bisa kuat dalam mode standby. Selain itu juga kita bisa gunakan GPS ini menggunakan aplikasi maupun tanpa aplikasi. Sangat canggih bukan? Silahkan berkomentar di bawah gimana menurut kalian tentang GPS Mini GF10 ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.